cara bagaimana kita menangani virus kuning pada tanaman terong ya teman-teman. 1600 pohon ini semuanya tidak mengalami virus kuning ya. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan mereview tanaman terong saya yang jumlahnya 1600 pohon ya teman-teman. Tapi video kali ini saya akan menjelaskan kenapa kemudian dari 1600 batang tanam ini semuanya tidak ada yang mengalami virus kuning ya teman-teman. Simak penjelasannya sampai selesai agar teman-teman paham bagaimana cara mengatasi tanaman terong agar tidak mengalami virus kuning ya teman-teman. Berjumpa kembali dengan Bos Terong Channel, info ragam pertanian inovatif, kreatif, dan bermanfaat. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini atau baru bergabung, silahkan like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan cara bagaimana kita menangani virus kuning pada tanaman terong ya teman-teman. Teman-teman, terong saya ini sekarang usianya adalah 35 tambah 7 ya, 42 hari setelah tanam, dan mulai masuk ke fase generatif sesuai dengan video yang saya review sebelumnya ya teman-teman. Bisa teman-teman simak ya. Jadi bisa kita cek, bisa kita buktikan dari ke 1600 pohon ini ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat semuanya tidak ada yang mengalami virus kuning ya. Pada video saya sebelumnya untuk yang di atas sana ya, untuk yang di atas sebelah sini, ini jumlahnya adalah yang di atas ini dulu 720 pohon ya, dan itu hampir 80% dia mengalami virus kuning ya. Tapi untuk yang 1600 pohon ini yang di bawah, bisa teman-teman simak. Jadi semuanya tidak ada yang mengalami virus kuning ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat semuanya ya, sampai ujung sana pun tidak ada yang mengalami virus kuning. Nah kemudian pasti teman-teman bertanya, kenapa kemudian sih tidak terjadi virus kuning seperti ini? Tipsnya adalah yang pertama, teman-teman dalam proses pengolahan lahan harus memang baik dan benar. Bisa teman-teman simak di video saya sebelumnya untuk proses pengolahan lahannya. Dan kemudian pastikan benih yang teman-teman beli ya, pastikan benih yang teman-teman akan tanam itu memang benih yang berkualitas ya, berkualitas unggul. Jadi proses pembenihan di pabrik itu ya, pasti semuanya dicantumkan di labelnya tahan virus kuning, tahan layu, tahan bakteri fusarium, dan lain sebagainya. Tapi jelas pengalaman yang akan membuktikan itu semua ya. Artinya apa? Intinya adalah teman-teman jangan kemudian terpaku atau terlena dengan label benih yang teman-teman akan tanam ya. Karena memang sepengalaman yang saya lakukan adalah untuk budidaya terong ungu ini ya, untuk kualitas benih memang didahulukan ya. Sekali lagi, ini adalah tanaman terong dari sisa lahan cabai yang sebelumnya saya review ya. Dari sisa lahan cabai yang kemudian saya tanami terong dengan proses pengolahan lahan. Ini adalah proses pengolahan lahan bekas tanaman cabai ya teman-teman. Tapi memang sebagaimana yang teman-teman simak, semuanya bagus ya teman-teman. Alhamdulillah semuanya bagus. Dan untuk bertanya, Bang ini jenis terong apa yang abang tanam? Ini dia ya teman-teman. Tapi saya ingatkan sekali lagi, mohon maaf, berarti bukan saya sebagai penjual benih atau terikat dalam produk tertentu, tapi ini adalah jenis bibit. Ini dia ya teman-teman.
ya. Terong Mustang F1. Jadi untuk di daerah saya memang untuk terong Mustang F1 kualitasnya sudah saya alami sendiri dan sudah saya mencoba selama hampir 6 tahun ini saya budidaya terong. Memang Mustang kualitasnya sangat bagus ya teman-teman. Jadi yang pertama dia memang tahan dengan berbagai macam virus atau hama ya teman-teman. Jadi saya sarankan silahkan teman-teman yang ingin membudidayakan terong ungu, khususnya terong ungu, silahkan beralih ke benih Mustang ya teman-teman. Bisa teman-teman simak. Jadi yang dikatakan virus kuning itu kan virus ya. Yang namanya virus berarti dia itu gen bawaan, bukan berarti dia itu setelah tanamannya seperti ini ya, bisa teman-teman simak, kemudian dia akan menjadi kuning ya, menjadi virus kuning. Sebetulnya tidak ya teman-teman, karena memang virus kuning itu dia bawaan benih, bawaan biji, bawaan gennya sendiri, dan nantinya dia tidak akan mengalami virus kuning kalau sudah pertumbuhannya seperti ini ya teman-teman. Bisa teman-teman simak. Dan kalau memang prosesnya sudah baik dan benar seperti ini ya teman-teman, ini kan usianya 42 hari ya. Jadi di label benih pun tertera bahwa 55 sampai 65 hari ini kita sampai finish ya, atau sampai kita melakukan pemetikan perdana ya teman-teman. Jadi di usia 55 hari setelah tanam itu, terong Mustang ini kita akan siap melakukan panen perdana ya teman-teman. Kalau sudah posisinya bagus seperti ini ya, kita tinggal fokus dalam proses perawatannya saja ya teman-teman. Teman-teman bisa menyimak video saya untuk proses perawatan terong ungunya ya, mulai dari proses penanganan kutu kebul, proses pemupukan, bisa disimak di video saya sebelumnya ya teman-teman. Nah teman-teman simak, ini ada salah satu jenis hama yang seperti ini ya teman-teman. Ini teman-teman bisa menanggulanginya menggunakan Avidor dicampur dengan Dursban ya teman-teman. Simak di video saya sebelumnya untuk cara proses menangani kutu kebulnya ya teman-teman. Bisa teman-teman simak ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin membudidayakan terong ungu itu, kalau prosesnya benar, kalau tahapannya benar, maka insya Allah hasilnya pun akan sesuai yang kita harapkan ya teman-teman. Terutama bagi teman-teman yang sering mengalami virus kuning ya teman-teman. Ini memang dilihat dari sisa lahan cabai, memang pohon cabainya belum saya cabut ya, meskipun sudah finish, karena memang sengaja tidak saya cabut ini untuk dijadikan ajir ya. Saya ikat dengan menggunakan tali ke pohon cabai tersebut untuk menghemat biaya agar kita tidak membuat ajir ya teman-teman. Kemudian apakah berpengaruh kepada pohon terongnya meskipun ada pohon cabainya? Ya bisa teman-teman simak, bentuknya seperti ini ya. Jadi meskipun bersebelahan dengan pohon cabai yang sudah finish, dia tetap bagus tumbuhnya, pertumbuhannya tetap bagus. Jadi memang pohon cabai ini tidak mengganggu ya. Oke, terima kasih telah menyimak video saya dalam proses menangani virus kuning pada pohon terong, pada tanaman terong ya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilimpahkan rezekinya, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.